Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai studi kasus Trahekmi Kripto 101 untuk menyelesaikan ujian tengah semester pada mata kuliah kriptografi dan steganografi. Kami akan menganalisis mulai dari enkripsi, SSH atau secure cell, dan juga PGP atau Pretty Good Privacy. Kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Mas Rusyadi, yang kedua ada Mas Ropi Mubarok, yang ketiga ada Mas Muhammad Zidan Khalilul Gibran, yang keempat saya sendiri yaitu Muhammad Katsar Alian Wahid, yang kelima ada Mas Rashid Rosada, dan yang terakhir ada Mas Muhammad Iqbal Janwadi Putra. Ya, ini poin-poin pembahasan pada presentasi kami secara keseluruhan. Yang pertama, kami mulai dari menjelaskan kenapa kriptografi ini menjadi peran yang sangat penting gitu untuk keamanan atau kita bisa sebut sebagai CIA triad. Yang kedua, kami juga membahas mengenai klasifikasi utama dalam kriptografi dan kebermanfaatannya itu seperti apa. Yang ketiga, kami juga membahas algoritma yang kuat dan populer, yaitu RSA, beserta matematika di baliknya. Yang keempat, ada penjelasan terkait metode pertukaran kunci yang aman itu seperti apa. Dan kami juga menyajikan dua demo berdasarkan studi kasus yang ada di web Trahekmi. Yang akan kami demokan yaitu SSH, yaitu melakukan cracking kunci SSH yang lemah dengan menggunakan John the Ripper. Dan demo yang kedua ini terkait dengan studi kasus PGP ya, yaitu melakukan dekripsi pesan rahasia dengan GNU PG. Kemudian yang terakhir pembahasan terkait enkripsi kedepannya tuh seperti apa dan komputasi kuantum. Ya, kita mulai dari kenapa kriptografi itu penting ya untuk keamanan. Jadi ada yang namanya CIA triad. Jadi ini kita bisa analogikan sebagai DNA gitu. Atau sebuah framework berpikir di dunia cyber ini kayak panduan standar lah, yang wajib kita pakai mau itu secara pribadi ataupun perusahaan ketika mengembangkan sebuah sistem aplikasi atau kebijakan dalam bentuk keamanan. Kemudian CIA Triad ini dia punya tiga pilar utama atau tiga prinsip. CIA itu sendiri sebenarnya terdiri dari singkatannya masing-masing. C-nya itu adalah confidentiality, I-nya itu adalah integrity, dan A-nya itu adalah availability. Jadi confidentiality ini maksudnya data cuma bisa diakses oleh yang berhak. Jadi itu untuk memastikan ya informasi yang sifatnya sensitif itu cuma bisa diakses sama individu atau entitas gitu ya yang punya kewenangan atas informasi atau data tersebut gitu. Bagi entitas atau individu yang nggak punya akses terhadap data tersebut itu tidak bisa melihat informasi tersebut karena dia tidak punya kuncinya gitu. Kemudian yang kedua ada integrity, di mana datanya tuh asli, dia nggak berubah, nggak bisa dimanipulasi di jalan. Nah, ini buat ngejamin datanya tuh tetap akurat, konsisten, sama nggak berubah ya, secara tidak sah selama proses penyimpanan atau transmisi. Dan yang terakhir itu ada availability atau ketersediaan. Ini buat mastiin kalau user yang sah ini bisa mengakses data atau informasi tersebut dan sistem atau aplikasi kapanpun gitu ya, selama mereka membutuhkannya. Di sini ada beberapa terminologi penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada plain text. Plain text itu sebuah informasi atau pesan yang belum mengalami
pengolahan sama sekali. Datanya tuh masih mentah gitu ya. Seperti itu, apa adanya. Formatnya bisa dipahami dan dibaca langsung oleh manusia atau perangkat komputer. Yang kedua ada Cipher. Cipher itu sebuah rumus atau formula atau kita bisa katakan sebagai algoritma matematis yang tugasnya buat memodifikasi informasi yang mentah tadi. Jadi Cipher di sini dia bisa digunakan untuk pedoman yang mencampur dan mengacak data asli menjadi bentuk yang nggak bisa diidentifikasi. Yang data mentah tadi diubah menjadi data yang tidak bisa dipahami oleh manusia gitu. Kemudian ada secret key. Secret key ini kumpulan bit ya atau kode spesifik yang mengatur fungsi cipher. Jadi fungsi cipher tadi di dalam prosesnya melibatkan si secret key ini. Ini elemen yang penting di mana algoritma bisa diakses oleh publik, tetapi tanpa sebuah kunci, dalam hal ini adalah secret key yang benar, proses pengenkripsian itu nggak bisa dipulihkan gitu. Jadi kalau informasi yang tadinya udah diubah menjadi bentuk yang tidak bisa diidentifikasi, kalau mau dipulihkan kembali menjadi data mentah yang bisa dipahami oleh manusia, itu harus menggunakan secret key. Ada juga ciphertext. Ini teks akhir berupa susunan karakter acak yang nggak punya artinya ya. Ini mekanisme yang aman buat ngirimin data lewat cloud, internet, supaya tidak bisa dipahami oleh pihak yang tidak berwenang. Dan tidak kalah penting, kita harus pahami juga terkait dengan brute force. Ini sebuah mekanisme, metode, ataupun teknik dalam tanda kutip yaitu paksaan, memaksa, di mana seorang peretas, baik itu cracker ataupun hacker, itu berupaya untuk menebak-nebak berbagai kemungkinan kombinasi kunci secara bertahap satu persatu sampai ketemu yang benar gitu. Kunci yang benar tuh seperti apa, dicoba-coba terus, itu disebut sebagai brute force. Di sini ada ilustrasi mekanisme enkripsi asimetris ya. Jadi ceritanya si Alice ini mau kirim pesan ke si Bob. Si Alice, pesan yang akan dikirimkan itu pastinya dalam bentuk data mentah. Dan si Bob itu cuma bisa mengerti pesan dari Alice itu dalam format data mentah juga. Cuma di balik layar secara tidak terlihat itu ada proses pengenkripsian data gitu. Jadi ketika si Alice dalam hal ini sebagai pengirim atau sender, dia mau mengirim pesan ke si Bob. Pesan itu nanti akan disisipkan sebuah public key untuk dienkripsi datanya. Kemudian, ketika data itu akan diterima sama si Bob, itu nanti akan disisipkan sebuah private key supaya data yang udah ditransformasi yang tidak bisa dipahami oleh manusia itu bisa berubah lagi menjadi yang dipahami oleh manusia, yaitu dengan diberikan private key. Baru pesan itu sampai ke Bob dalam bentuk data mentah, tapi proses ini itu jadi lebih aman gitu, jadi lebih secure karena ada penenkripsian data yang melibatkan public key dan private key. Kemudian untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya yaitu Mas Rashid. Selanjutnya untuk tas bagian 3 dan 4 akan disampaikan oleh saya Rashid Rosada. Pada tes 3 yaitu membahas topik urgensi dan penerapan kriptografi. Poin pertama yaitu data in transit. Tujuannya agar informasi sensitif tidak bisa diintip oleh peretas di tengah jalan, seperti yang digambarkan oleh icon secure data transfer pada diagram. Nah, dimana pada gambar diagram ini yaitu penerapan kriptografi dalam ekosistem cloud security terdapat
cybersecurity profesional atau ahli IT-nya ya. Kemudian terdapat sebuah sistem keamanan terdiri dari firewall, two-factor authentication secara gambarannya ya, untuk melakukan pengamanan pada data sehingga bisa diterima dengan aman dan tidak dibajak istilahnya. Kemudian ada data at rest, yaitu kriptografi itu berfungsi sebagai benteng terakhir. Meskipun server berhasil dibobol, data di dalamnya tidak berguna bagi pencuri karena terkunci enkripsi. Nah, jika sudah terkunci enkripsi, data yang dibobol atau dicuri tersebut bisa jadi punya mekanisme tersendiri untuk pengamanannya sehingga tidak dapat diakses oleh si pembobol tersebut. Mekanisme checksum digunakan untuk memastikan integritas data tidak berubah saat disimpan. Kemudian ada compliance. Kriptografi itu jadi kewajiban hukum standar global seperti PCI DSS untuk transaksi kartu kredit, dan regulasi GDPR perlindungan data pribadi mewajibkan enkripsi. Perusahaan yang lalai menerapkan ini tidak hanya berisiko diretas, tetapi juga menghadapi sanksi hukum dan denda finansial yang berat. Kita lanjut ke bagian keempat ya, yaitu matematika kripto, yang dimana pada modul atau bagian tersebut yang diangkat adalah operator modulo. Nah, apa itu operator modulo? Operator modulo dilambangkan dengan X mod Y, yaitu sisa dari pembagian X oleh Y. Sering digunakan dalam bahasa pemrograman seperti Python karena kemudahannya bekerja dengan angka besar seperti contoh pada gambar. Nah, di sini cara pembagian operator modulo itu yaitu adalah semisal contohnya pada gambar 25 bagi 7 sama dengan 3 sisa 4. Nah, maka hasil yang digunakan di operator tersebut adalah 4, menggunakan sisa dari hasil pembagiannya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yaitu memastikan angka hasil perhitungan selalu berada dalam rentang tertentu. Ini sangat penting untuk menjaga konsistensi dan efisiensi kunci kriptografi. Dan di sini ada lagi contoh perhitungan lainnya, yaitu 25 mod 5 atau 25 bagi 5 sama dengan 5 sisa 0, sehingga hasilnya adalah 0, habis karena sudah habis terbagi, tidak ada bersisa. Nah, kemudian 23 mod 6 sama dengan 3, sisanya 5, maka 5 menjadi hasil dari operator atau matematika pada pembagian tersebut. Nah, itu tadi penjelasan bagian 3 dan 4 dari modul yang dikerjakan, terlebih dan kurang. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabi Mubarak. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Taslimat, tentang tipe enkripsi. Untuk tipe enkripsi terbagi menjadi dua, yaitu ada symmetric encryption dan asymmetric encryption. Adapun perbedaannya yaitu symmetric encryption mempunyai satu kunci rahasia, yaitu syarat untuk enkripsi dan dekripsi. Sementara untuk asymmetric encryption menggunakan sepasang kunci, yaitu ada public key yang disebar untuk mengenkripsi dan ada private key yang disimpan rahasia untuk mendekripsi. Tapi untuk keunggulannya yaitu ada symmetric encryption, yaitu keunggulannya yaitu sangat cerdas dan efisien, cocok untuk data besar. Sementara untuk asymmetric encryption, keunggulannya pertukaran kunci aman, tidak perlu bertemu dengan fisik. Namun juga ada kelemahan dari keduanya masing-masing. Untuk kelemahan symmetric encryption, kelemahannya yaitu distribusi kunci sulit. Bagaimana cara mengunci tanpa disadap. Sementara untuk asimetrik, yaitu kelemahannya prosesnya lambat dan boros untuk komputasi.
Adapun perbedaan dari segi algoritmanya yaitu sementara untuk asymmetric encryption algoritmanya menggunakan AES standar modern dan DES untuk yang sudah lama usia. Sementara untuk asymmetric encryption yaitu algoritmanya menggunakan algoritma RSA ACC. Untuk selanjutnya yaitu ada arsitektur symmetric encryption. Arsitek ini melibatkan pengiriman dan penerimaan yang berbagi satu kunci rahasia atau shared secret kunci. Pengirim membuat plain text lalu diproses oleh encryption algorithm menggunakan secret key. Hasil enkripsi berupa sifar atau ciphertext. Ciphertext dikirim melalui channel atau jaringan. Penerima menerima ciphertext dan memprosesnya dengan decryption algorithm menggunakan secret key yang sama. Pesan kembali menjadi plain text. Intinya, satu kunci yang sama dipakai di kedua sisi. Yang kedua ada asymmetric encryption. Yaitu arsitektur ini menggunakan sepasang kunci yaitu public key dan private key. Pengirim membuat plain text lalu mengenkripsinya menggunakan public key milik penerima. Proses enkripsi menghasilkan ciphertext. Ciphertext dikirim melalui channel atau jaringan. Penerima mendekripsi ciphertext menggunakan private key yang hanya dimiliki penerima. Pesan kembali menjadi plain text. Intinya dari arsitek enkripsi yaitu kunci enkripsi dan dekripsi berbeda. Selanjutnya ada konsep dasar RSA atau Reset Samir-Adlam. Apa itu RSA? RSA adalah algoritma kriptografi kunci publik yang bergantung pada kesulitan memfaktorkan bilangan besar. Ide utama di balik RSA yaitu mudah mengalihkan dua bilangan primer besar. Contoh, 17 kali 23 sama dengan 391. Sulit mencari dua bilangan prima yang menghasilkan satu angka besar. Contoh, 14.351 sampai 113 kali 127. Sulit tanpa bantuan komputer. Kesulitan ini disebabkan integer factorization problem dan menjadi fondasi keamanan RSA. Adapun variabel kunci dalam RSA yaitu ada pi dan q yaitu bilangan prima besar, n sama dengan pi kali q untuk modul RSA, e eksponen enkripsi kunci publik, d eksponen decryption kunci privat, m pesan asli, c pesan terenkripsi. Kunci RSA ada kunci publik yaitu menggunakan simbol N dan E, kunci privat menggunakan simbol N dan D. Dengan hanya mengetahui N, penyerang tidak dapat dengan mudah memperoleh P dan Q sehingga tidak bisa mendapatkan D. Tantangan CTF atau kriptografi biasanya peserta diberikan nilai seperti N, E, atau C, lalu diminta satu untuk memfaktorkan N menjadi P dan Q, menghitung nilai Totien, mencari nilai D menggunakan modular inverser, 4. Mendekripsi ciphertext untuk mendapatkan pesan asli. Untuk menyelesaikan tantangan RSA, banyak orang menggunakan tool otomatis seperti RSA CTF tool, yaitu yang sering dipakai di CDF untuk memecah berbagai skenario RSA. RSA tool membantu menghasilkan parameter RSA atau menghitung nilai tertentu. Kedua tool ini cukup memudahkan proses perhitungan yang sebenarnya lumayan panjang jika dilakukan manual. Kekuatan dan kelemahan RSA. RSA menawarkan beberapa keunggulan yang berkunci pada adopsi secara luas, keamanan yang kuat. RSA didasari pada
kompleksitas komputasi dan faktorisasi bilangan komposit besar sehingga menjadi sangat aman jika diimplementasikan dengan benar. Enkripsi asimetris pengguna kunci terpisah oleh RSA untuk enkripsi dan dekripsi memungkinkan komunikasi yang aman antar pihak tanpa perlu bertukar kunci rahasia bersama. Dukungan luas. RSA didukung oleh banyak pustaka dan kerangka kerja kriptografi sehingga mudah diimplementasikan dalam berbagai aplikasi perangkat lunak. RSA juga memiliki keterbatasan dan kelemahan, yaitu yang pertama adalah panjang kunci. Keamanan RSA berbanding lurus dengan panjang kunci yang digunakan. Seiring kemajuan daya komputasi, panjang kunci yang lebih panjang diperlukan untuk mempertahankan tingkat keamanan yang sama. Yang kedua yaitu kelemahannya dalam kinerja operasi RSA, terutama pembangkitan kunci dan deskripsi dapat memakan banyak sumber daya komputer sehingga membuatnya lebih lambat daripada algoritma enkripsi simetris. Untuk selanjutnya, tas 7 akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan saya Rusyadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pembentukan kunci pada kriptografi asimetris. Topik ini cukup penting karena banyak teknologi keamanan seperti HTTPS, digital signature, dan digital certificate mengandalkan konsep dasar ini. Nah, sebelum masuk ke pembentukan kunci, kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan kriptografi asimetris. Jadi, kriptografi asimetris adalah metode enkripsi yang menggunakan dua kunci yang berbeda, yaitu public key dan private key. Nah, public key biasanya dibagikan secara bebas. Nah, dan digunakan untuk mengenkripsi pesan. Sedangkan private key harus dijaga kerahasiaannya karena dipakai untuk mendekripsi. Nah, metode ini sangat umum digunakan dalam berbagai sistem keamanan modern. Contohnya, ketika kita mengakses sebuah website yang sudah HTTPS, sebenarnya ada proses kriptografi asimetris di sana yang bekerja di belakang layar untuk memastikan ya komunikasi kita aman. Lalu, kenapa disebut asimetris? Nah, karena kedua kunci tersebut tidak identik, tapi tetap berhubungan secara matematis. Nah, artinya public key dan private key ini saling terkait, tetapi mengetahui salah satu kunci tidak akan membuat kita bisa menebak kunci yang lain ya dengan mudah. Dan inilah alasannya metode ini dianggap lebih aman untuk komunikasi publik. Nah, karena public key bisa disebarkan ya secara terbuka tanpa membahayakan private key. Selanjutnya, hmm, saya akan menjelaskan bagaimana sebenarnya proses pembentukan kunci pada kriptografi asimetris yang berlangsung. Nah, meskipun terlihat kompleks, prosesnya mengikuti tahapan matematis yang cukup sistematis ya. Prosesnya dimulai dari pemilihan dua bilangan prima berukuran besar, lalu biasanya disebut P dan Q. Nah, dua angka ini tidak boleh sembarangan karena nantinya akan menjadi dasar keamanan seluruh sistem. Setelah V dan Q dipilih, keduanya dikalikan untuk menghasilkan nilai N. Nah, nilai N inilah yang nantinya digunakan sebagai modulus dalam proses enkripsi dan dekripsi. Setelah itu, sistem menghitung nilai yang disebut totien ya. Nilai ini dibutuhkan untuk menentukan kunci publik. Nah, dari sini dipilih sebuah nilai E, yaitu angka yang akan berfungsi sebagai public key exponent. Nah, nilai E ini yang harus memenuhi syarat tertentu. Salah satunya harus relatif prima terhadap totien tadi. Nah, ketika nilai S sudah didapatkan, barulah sistem mencari pasangan kuncinya, yaitu kunci private atau D. Nah, nilai ini sebenarnya adalah inverse dari E terhadap totien.
Jadi walaupun kedua kunci tersebut saling terkait ya secara matematis, mengetahui public key tidak akan membuat seseorang bisa menebak private key dengan mudah. Contoh skenario-nya yaitu untuk mempermudah ya, bayangkan sebuah server memberikan public key kepada pengguna. Nah, dengan public key itu, pengguna bisa mengunci atau mengenkripsi pesan. Namun hanya server yang memiliki private key yang bisa membuka pesan tersebut. Karena itulah pasangan kunci ini sangat penting dalam proses pertukaran kunci simetris atau saat memulai komunikasi aman. Berikutnya, berikutnya saya akan membahas dua konsep yang sangat penting dalam keamanan digital, yaitu digital signature dan digital certificate. Keduanya sering digunakan bersamaan, tetapi sebenarnya memiliki fungsi yang berbeda. Nah, yang pertama yaitu kita bahas dulu tentang digital signature. Digital signature adalah teknik kriptografi yang dipakai ya untuk memastikan bahwa sebuah dokumen atau pesan memang berasal dari pengirim yang benar dan tidak mengalami perubahan selama proses pengiriman. Nah, secara sederhananya yaitu ini seperti tanda tangan manual tapi dalam bentuk digital dan jauh lebih aman. Mekanismenya memanfaatkan private key untuk mendatangani data dan public key untuk memverifikasinya. Jadi siapapun yang menerima dokumen itu bisa memastikan bahwa isinya asli dan tidak dimodifikasi. Selanjutnya ada di digital certificate. Nah, kalau digital signature ya, memastikan keaslian dokumennya. Digital certificate ini memastikan identitas si pemilik kunci, atau sertifikat digital itu diterbitkan oleh Certificate Authority atau CA, dan di dalamnya terdapat public key serta informasi mengenai pemilik sertifikat tersebut. Dengan adanya sertifikat, orang lain bisa mempercayai bahwa public key yang mereka gunakan benar berasal dari entitas yang sah. Nah, penggunaannya sangat luas, yaitu mulai dari validasi keamanan website seperti HTTPS, tanda tangan digital pada dokumen PDF ya, sehingga proses pendatanganan aplikasi ini lebih aman. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Januadi Putra, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan task nomor 9 terkait SSH Authentication dan juga task nomor 10 terkait DV Element atau Key Exchange. Mari kita mulai dengan SSH Authentication. Jadi SSH atau yang bisa disebut sebagai Secure Shell adalah suatu proses autentikasi verifikasi dari identitas pengguna ketika pengguna tersebut ingin mengakses server jarak jauh atau remote, bisa dibilang seperti server atau komputer ya, melalui koneksi yang aman terenkripsi. Jadi cara kerja SSH Authentication ini sedikit lebih kompleks dibandingkan dengan cara ketika kita login ya ke dalam suatu sistem. Jadi yang pertama, klien ini bisa berupa komputer pengguna, laptop gitu ya, menghubungi server, melakukan request ke dalam server, nanti server akan mencoba mengirimkan identitas yang sudah ditanam ke dalam server tersebut gitu. Dan ketika proses mengirimkan identitas tersebut, nanti klien yang sudah mendapatkan respon balik dari server ini akan di-challenge oleh si server. Apakah identitas yang dimiliki oleh si klien, komputer pengguna ini cocok dengan identitas yang sudah ada ditanam pada server tersebut. Jadi identitas tersebut bisa berupa password atau key challenge gitu ya. Nah, ketika proses challenge tersebut berlanjut dengan kecocokan antara identitas yang ada di klien dengan server ini cocok, maka nanti akan terbentuklah koneksi aman yang terenkripsi gitu. Tapi sebaliknya, ketika data atau identitas yang dimiliki oleh pengguna atau klien dan server ini tidak cocok gitu ya, ada mismatch, maka nanti proses koneksinya tidak akan terjadi gitu. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dalam proses autentikasi SSH, ini ada proses challenge antara
identitas dari server dan juga identitas yang dimiliki oleh pengguna. Nah, pada proses challenge tersebut ada proses pencocokan autentikasi atau identitas ya. Jadi yang pertama, metode autentikasi pada SSH ini bisa berupa menggunakan password. Jadi ketika klien ingin terkoneksi dengan server, dia akan login dengan username dan juga passwordnya gitu. Ketika datanya tersebut cocok sesuai ya, antara username dan password, maka nanti koneksi akan terbentuk koneksi yang terenkripsi dan juga aman gitu. Namun cara ini bisa dibilang tidak lebih baik dan aman dibandingkan dengan metode kedua, yaitu autentikasi menggunakan SSH key gitu. Jadi pada proses autentikasi SSH dengan key ini, nanti kita akan memiliki dua key. Jadi pertama ada private key yang biasanya disimpan di client, dan ada public key yang biasanya disimpan di server. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, proses SSH ini akan dimulai dengan proses request dulu dari klien ke server. Dia akan masuk dengan request, lalu selanjutnya server akan menantang balik si klien. Apakah identitas public key yang sudah ditanamkan di server ini cocok dengan private key yang disimpan di klien. Nah, itulah cara kerja autentikasi SSH dengan key gitu. Jadi key ini, private dan public key ini adalah sepasang gitu ya. Jadi bukan proses yang terpisah. Jadi private key dan public key ini sudah bisa saling mengenal satu sama lain. Jadi kalau misalnya public key dan private key-nya berbeda antara klien dan server, maka nanti proses koneksi yang amannya tidak akan terbentuk. Gitu. Selanjutnya saya akan menunjukkan sedikit demo proses SSH authentication dari laptop saya ke remote server yang ada di cloud. Jadi contohnya ini, saya akan melakukan konfigurasi melalui terminal PowerShell, dan saya akan merunning dulu code ini, di mana code ini adalah berfungsi untuk membuat public key dan private key seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan ketika saya running script ini di terminal PowerShell, maka nanti akan terdapat dua file. Jadi ini ada dua file, pertama file public key-nya, yang dengan ekstensi pub.pub, dan ini adalah private key. Saya akan tunjukkan bagaimana tampilannya, tapi sebagai informasi tentunya setelah demo ini akan saya hapus public dan private key-nya untuk demi kepentingan security di VM atau server yang sudah saya punya di cloud. Ini kalau saya buka, saya type, maka tampilannya akan seperti ini, public key-nya. Dan public key, kalau saya balik lagi ke slide-nya, public key ini yang kita simpan di server. Jadi, public key ini akan saya copy ke dalam server yang ada di cloud GCP. Jadi, prosesnya akan saya tanamkan di bagian SSK ini. Nah, nanti proses karena si cloud ini sudah tertanam public key-nya, maka kita bisa lakukan koneksi antara remote, antara klien atau laptop saya dengan server yang ada di GCP tersebut. Proses koneksi SSH-nya bisa kita lakukan dengan script berikut. Jadi pertama, ini kita initiate dengan function SSH. Lalu di sini saya akan memanggil private key saya. Jadi yang seperti yang sudah disebutkan, ketika kita membuat SSH key, biasanya nanti akan langsung dibuat key dan private key dan public key yang berpasangan gitu. Dan ketika saya akan request akses ke remote server, saya harus menggunakan private key saya gitu. Ini saya gunakan untuk mengakses remote server dengan external IP berikut. Kalau saya running ini sudah bisa koneksi ke dalam server tersebut ya, masuk ke dalam Ubuntu-nya. Dan itu adalah demo untuk proses SSH authentication. Selanjutnya, yang materi yang akan saya jelaskan terkait dengan task ke-10, yaitu key exchange atau yang bisa dikenal sebagai DV-Hellman. Jadi, key exchange ini adalah proses membuat kunci rahasia yang bersama orang lain antara dua pihak itu. Dan proses pembuatan kunci rahasia bersama ini dilakukan tanpa pihak ketiga, yang mana pihak ketiga tersebut tentunya tidak bisa mengetahui kunci tersebut. Dan proses atau pendekatan key exchange di DV-Hellman ini biasanya digunakan untuk membuat symmetric key yang dipakai untuk enkripsi data selanjutnya. Nah, kenapa DV-Hellman atau key exchange ini sangat penting atau sangat
bisa dipertimbangkan karena yang pertama sangat sulit untuk membalik proses untuk mendapatkan secret yang asli karena kita melibatkan dua pihak di mana nanti pada dua pihak tersebut ada informasi tambahan yang masing-masing saling mengetahui tapi pihak ketiga tidak tahu gitu. Jadi ketika ingin membalik secret aslinya sangat susah gitu. Lalu urutan penggabungan tersebut dari dua pihak tersebut tidak berpengaruh karena hasilnya tetap sama. Lalu juga kunci tidak pernah dikirim langsung melalui jaringan. Dan ini adalah cara kerja, ilustrasi cara kerja dari proses kunci diffie-Hellman atau key exchange. Jadi pertama, kita memiliki dua orang, Alice dan Bob, yang mana Alice memegang kunci pribadi yang kita sebut sebagai A, dan Bob memegang juga secret pribadi yang kita sebut sebagai B. Lalu antara kedua belah pihak tersebut ada informasi tambahan yang sifatnya publik yang kita sebut C gitu. Jadi kedua orang ini berbagi nilai C, tapi masing-masing menyimpan secret yang berbeda gitu. Jadi Alice menyimpan secret A dan Bob menyimpan secret B gitu. Lalu selanjutnya ada pertukaran. Jadi sesuai namanya key exchange, maka perlu ada pertukaran key. Jadi C inilah yang digunakan sebagai unsur tambahan dalam pertukaran tersebut. Jadi Alice akan menggabungkan informasi publik C sehingga membuat kombinasi kunci AC. Sementara si Bob ini menggunakan kombinasi kunci C untuk membuat gabungan kunci BC gitu. Jadi dari sisi pengamat ini dia bisa melihat ada kombinasi gitu ya dari masing-masing kuncinya, tapi tidak bisa melihat aslinya karena observer ini hanya melihat adanya AC dan juga BC, jadi tidak bisa melihat mana kunci yang asli yang A dan B-nya gitu. Nah nanti perhitungan akhirnya masing-masing pemegang kunci baik Alice dan Bob ini sebenarnya menggunakan memiliki kunci kombinasi, jadi ABC dan Bob ini BAC gitu. Jadi keduanya memiliki kombinasi yang sama, tapi ada proses penggabungan yang tidak diketahui oleh si eksternal pihak ketiga atau observer. Demikian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Iqbal atas penjelasannya pada tas 9 dan 10. Untuk tas 11 dan 12 akan saya jelaskan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Khalil Gibran. Kita langsung saja memasuki materi PGP dan GPG. PGP atau Pretty Good Privacy pada dasarnya merupakan sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk enkripsi pada suatu file. PGP sendiri mencakup enkripsi file untuk mencegah akses yang tidak sah serta pembuatan tanda tangan digital. Sedangkan GPG sendiri, simpelnya adalah versi gratisnya dari PGP. GPG ini dikembangkan oleh Project GNU dan ini cukup populer pada kalangan pegiat kompetisi cybersecurity, capture the flag atau CTF. Mekanisme pengamanan kunci pada GPG mirip dengan kunci SSH. Kunci private atau private key yang digunakan untuk mendeskripsi pesan dapat dilindungi oleh sebuah passphrase atau kata sandi tambahan. Nah, sekarang kita coba demokan bagaimana kasus GPG menangani private key dan bagaimana kerentanannya jika passphrase lemah atau tidak ada. Di sini terdapat file berekstensi zip bernama GPG. Kita akan melakukan dekripsi dengan menggunakan Linux ya. Di sini kita unzip dulu file GPG-nya menggunakan sintak unzip.gpg.zip. Kemudian di sini kita mendapat dua file yaitu tryhackme.key dan message.gpg. Di sini tryhackme.key merupakan key-nya
dan message.jpg ini merupakan pesannya. Lalu kita import key-nya ke dalam keyring JPG menggunakan perintah sudo jpg import lalu nama file. Masukkan password dulu. Ini merupakan password super user ya, karena kita menggunakan perintah sudo. Jadi ini merupakan password user masing-masing. Di sini kita sudah berhasil mengimport key-nya pada keyring. Kemudian kita masukkan message tadi dengan perintah gbg.message. Oke, di sini muncul file message ya. Muncul file message. Ya, di sini message saja, tidak ada ekstensi lain. Di sini artinya message.jpg ini sudah berhasil terdekripsi isinya menggunakan private key tadi. Lalu kita coba baca apa isi dari message. Ya, didapatkan pesan you decrypt the file. The secret word is pineapple. Ini merupakan flag-nya, yaitu pineapple. Dari hasil demo tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa file private key yang tidak memiliki passphrase dapat dengan mudah didekripsi dengan GPG. Tapi jika file private key memiliki passphrase tambahan, kita tetap dapat mendekripsinya, tapi lebih sulit ya. Itu biasanya menggunakan John Draper dan paduan GPG to John. Singkatnya, teknik tersebut melakukan brute force dengan menebak passphrase yang lemah. Pembahasan selanjutnya yaitu DES versus AS. AS ini sering dikenal dengan nama penciptanya yaitu Reginald. AS diciptakan untuk menggantikan standar lama bernama DES atau Data Encryption Standard. DES ini digantikan karena mudah di brute force atau bit key-nya sangat kecil ya, yaitu 5-6 bit. Dibandingkan dengan AES yang telah dijadikan standar modern mulai tahun 2001, AES memiliki beberapa jenis key yang lebih besar yaitu 128, 192, hingga 256. Di sini AES lebih robust dan sulit untuk dipecahkan. Pada task 12, kita akan membahas mengenai ancaman komputer kuantum. Di masa depan, sekitar tahun 2030, ancaman komputer kuantum pada cybersecurity kemungkinan besar akan mulai terrealisasi. NSA atau National Security Agency atau Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat telah mengeluarkan rekomendasi standar keamanan terkini, di mana untuk enkripsi asimetris disarankan menggunakan RSA 3072 atau yang lebih tinggi. Untuk enkripsi asimetris sebenarnya lebih mudah dipecahkan karena konsepnya adalah perhitungan matematis tadi ya, seperti dijelaskan pada task 6, di mana komputer kuantum dapat dengan mudah melakukan proses matematis yang tinggi. Sedangkan untuk enkripsi simetris disarankan beralih ke AES256 atau yang lebih tinggi. Di sini kita ada 3 teknik. Yang pertama ada triple dash, yang merupakan teknik lama. Ini sudah ditinggalkan ya, karena sangat rentan sekali. Kemudian yang menjadi standar sekarang ada AES128. Ini sebenarnya sudah aman, tapi cukup beresiko untuk terkena serangan komputer kuantum di masa depan. Untuk itu, disarankan beralih ke AES256 yang lebih advance, karena komputer kuantum
diprediksi akan membutuhkan waktu yang lama pula untuk melakukan dekripsi. Demikian presentasi yang dapat kami jelaskan. Saya mewakili kelompok kami mengucapkan mohon maaf jika ada kurang atau lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.